Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-275 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Chris Urspon sebagai Rudro Pondo, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Lis Mardiana sebagai Emban, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dengan perikelnya, Ken Arok merayu prajurit itu. Dan dengan kenesnya pula, Ken Arok membuat prajurit itu gregetan. Prajurit yang menjaga gapura istana itu kemudian membawa Ken Arok dan Kebo Ijo menuju ke gardu penjagaan. Kegelisahan dan tegang tiba-tiba menggerataki hati Kebo Ijo. Namun Ken Arok nampak tenang menghadapi apapun yang akan terjadi. Nah, kau tunggu di sini ya. Untuk masuk ke dalam istana harus melalui tata tertib dan peraturan yang tidak bisa dihindari. Mengerti? Saya mengerti, Tuan Prajurit. Nah, bagus. Tunggulah sebentar ya. Aku akan mengajukan permohonan kepada Senopati pimpinan pengawal istana agar kau diizinkan. Terima kasih, Tuan. Kau benar-benar gila, Ken Arok. Jangan keras-keras. Aku tidak mengira kalau aku harus menjalani peran yang seperti ini. Sudahlah, diamlah. Yang penting, kita sudah mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam istana dan bertemu dengan yang kita cari. Ya, tetapi jantungku secara akan copot, kau tahu. Ya, pegangi erat-erat supaya tidak copot.
Siapa mereka? Kau lihat, yang cantik itu adalah calon istriku. Gila. Bukankah istrimu sudah 3 orang, Tetapi ia terlalu cantik untuk aku lepaskan. Ketiga istriku tidak ada yang cantik. Baru kali ini aku mendapatkan calon istri yang benar-benar cantik. Kau lihat lehernya, putih kan? Hah? Gila. Kau memang sudah benar-benar gila. Jangan menilai begitu. Lalu apa maumu? Calon istriku itu mempunyai seorang adik, namanya Ken Umang. Nah, ia ingin bertemu dengan adiknya. Bagaimana caranya? Aneh. Kau ini aneh, Kakang Lurah. Bukankah kau mengetahui bagaimana tata cara yang harus ditempuh untuk hal semacam itu? Kau harus melapor kepada Senopati Kebo Dampit. Senopati Kebo Dampit nanti yang akan menentukan orang itu boleh masuk ke dalam istana atau tidak. Maksudku begini, Adi. Bukankah kau mempunyai hubungan dengan seorang emban di dalam sana? Bantulah aku, Adi. Bantulah. Ini menyalahi aturan, Kakak. Kali ini saja, tolonglah, Adi. Tolonglah. Ya, baiklah. Tetapi jika ada apa-apa, kau yang harus bertanggung jawab. Aku yang akan bertanggung jawab. Maka demikianlah, melalui jalur yang tidak seharusnya, Ken Arok yang menyamar dengan menggunakan nama ibunya, Ken Endok, dan Kebo Ijo yang menyamar dengan nama Nyai Truntun, telah berhasil dibawa masuk ke dalam istana. Seorang dayang mengantar mereka ke sebuah barak khusus untuk para dayang yang berada di bagian belakang. Ken Umang bertanya-tanya di dalam hati ketika melihat kedua orang yang sebenarnya belum dikenalnya itu. Ken Umang, kau? Sudah lama kita tidak bertemu. Kau tambah cantik, Ken Umang. Bagaimana kabarmu? Baik. Bukan main. Kau cantik, Ken Umang. Bunga-bunga akan kering kalau tidak mendapatkan elusan tanganmu. Kapan kau datang, Kang Bo? Baru saja, Ken Umang. Ayo masuk. Kita berbicara di bilikku saja. Mari, Kang Bo. Ayo, Bibi Truntun. Kata-kata yang diucapkan oleh Ken Arok membuat Ken Umang terkejut. Namun beberapa saat kemudian, dia dapat menguasai diri dan mengerti. Diterimanya tamu-tamu itu dengan sebaik-baiknya. Ken Umang membawa Ken Arok dan Kebo Ijo masuk ke dalam biliknya. Perasaan Ken Arok berdebar ketika tangan lembut Ken Umang menuntunnya. Beberapa orang dayang yang semula menaruh perhatian segera melanjutkan pekerjaan masing-masing. Ken Umang tertegun ketika Ken Arok memandanginya dengan tidak berkedip. Bagaimana aku harus memanggilmu? Siapa namamu? Namaku Ken Endok. Panggil aku Kang Bo Kendok. Dan itu bibi kita, Bibi Truntun. Ya, bisu. Oh, Adakah sesuatu yang bisa kau sampaikan melalui aku? ada. Tetapi jangan sekarang. Aku melihat ada emban yang mengawasi kita. Sebaiknya biarlah aku menyelesaikan pekerjaanku dulu. Kalian berdua tinggallah di sini. Baiklah. Siapa kalian? Selamat pagi. Selamat siang. Ini sudah siang. Iya, selamat siang, maaf. Siapa kamu? Saya Ken Endok, Nyai. Ada apa kau datang kemari? Kau ingin menjadi emban di istana seperti kami? Atau bagaimana? Tidak, Nyai. Saya hanya bermaksud menengok adik saya, Ken Umang. Hanya itu, kami sudah lama berpisah. Kau tidak bermaksud ingin menjadi dayang di sini? Tentu tidak, Nyai. Awas. Kalau kau mencoba-coba menjadi dayang di sini, aku paling tidak suka dengan munculnya wajah-wajah baru, seperti adikmu itu. Dulu, sebelum ia datang, aku sering dipanggil Baginda untuk keperluan-keperluan pribadinya. Bahkan mungkin aku bisa menjadi selir. Ternyata kehadiran adikmu, juga beberapa yang lain, yang sombong karena merasa memiliki wajah yang ayu, membuat aku tersisih. Tetapi aku tidak mau tersisih. Kau dengar? Iya, aku mendengar, Nyai. Awas, jangan macam-macam kau. Mentang-mentang mempunyai wajah cantik. Dulu, aku juga mempunyai wajah cantik. Wajahku seperti ini karena dipakai oleh Baginda juga. Kau memang benar-benar cantik, Ken Arok. Pantas kalau orang itu merasa iri padamu. Setan kau. Dan aku membayangkan, andai kata Baginda Kertajaya jatuh cinta padamu, tentu luar biasa.
Waktu kemudian bergeser, pagi bergerak ke arah siang. Ken Umang telah kembali ke dalam biliknya. Ken Umang segera memeriksa keadaan di sekitarnya. Dia khawatir jika apa yang akan dibicarakannya akan ada orang yang mendengarkannya. Ada berita penting yang akan aku sampaikan. Bagaimana Ken Umang? Baginda telah menentukan hari penyerangan besar-besaran atas Ganter. Kapan? Memang masih lama, akan tetapi tepatnya pada bulan purnama mendatang. Sebelum itu, Baginda akan memanggil para aku yang mungkin tujuannya adalah untuk menambah kekuatan. Lalu apa lagi? Hanya itu. Baiklah, kami berdua mohon diri Ken Umang. Mungkin di lain saat akan ada yang menemuimu kembali. Mari Bibit Runtun. Jangan. Alah, mengapa? Bukankah kau sudah bersedia akan menjadi istriku? Tuan, apakah Tuan senang memiliki istri seorang lelaki? Maksudmu? Apakah Tuan senang terhadap lelaki? Apa maksudmu? Aku seorang lelaki, Tuan. Apa? Prajurit itu terkejut, dan karenanya dia termangu. Dia tidak lagi melihat senyum manis seorang perempuan, tetapi senyum yang melecehkan kebodohannya. Tetapi orang itu lebih terkejut lagi ketika tiba-tiba tangan Ken Arok bergerak sangat cepat dan sulit diikuti oleh mata. Namun yang dirasakannya adalah rasa sakit yang luar biasa di ulu hatinya. Nikmatilah kecantikanku, tetapi di sana, di neraka. Kenapa kau membunuhnya? Aku merasa terhina dengan perlakuannya. Orang macam begitu tentu telah menghabiskan banyak perempuan. Jika ia hidup, ia akan bisa menjadi sumber keterangan bagi orang-orang Kediri. Lalu bagaimana dengan mayatnya? Kita hanyutkan di sungai. Luar biasa. Aku melihat kau berhasil masuk ke dalam istana. Setelah beberapa lama kau berbicara dengan seorang prajurit. Berkat doamu aku berhasil, Tuan. Bagus. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Ken Umang kepadamu? Ken Umang menyampaikan pesan bahwa Kediri akan menyerang Ganter besar-besaran, Tuan. Kapan itu? Bulan purnama yang akan datang. Sebelum itu, Baginda memanggil semua aku yang ada di wilayah Kediri untuk ikut mendukung penyerangan itu. Sebuah berita yang paling penting yang berhasil aku terima. Dan kau telah menjalankan tugasmu dengan sebaik-baiknya, Ken Arok. Tuan, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Tuan? Apa? Siapakah sebenarnya Ken Umang itu? Rudra Bondo memandang wajah Ken Arok dengan seksama. Lelaki itu kemudian tersenyum, seolah berhasil mengetahui apa sebenarnya yang telah bergolak di dalam dada pemuda itu. Dan beberapa saat lamanya Ken Arok menunggu Rudra Bondo menjawab. Bagaimana, Tuan? Bisakah Tuan menceritakan kepadaku siapakah Ken Umang itu? Mengapa kau bertanya soal itu, Ken Arok? Apakah karena kau telah merasa menjadi seorang telik sandi yang serba ingin tahu, mengorek keterangan dariku? Tidak, Tuan. Aku bukanlah seorang telik sandi. Tuan sendiri yang telah menggiringku untuk melakukannya. Atau kau jatuh cinta kepada Ken Umang? Aku hanya sekedar ingin tahu, Tuan Rudra Bondo. Baiklah. Ken Umang adalah seorang gadis yang mempunyai cita-cita. Ia dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang serba kekurangan. Keluarga yang miskin. Lingkungan keluarganya telah menyebabkan terbentuknya Ken Umang yang ingin mengubah nasib. Meski untuk mengubah nasib itu, ia tergelincir menggunakan segala macam cara. Maksud Tuan? Ken Umang terperosok menjadi pelacur. Telah cukup lama kami memikirkan untuk menyelundupkan seorang telik sandi langsung ke jantung Kediri, di dekapan dan pelukan Raja Kertajaya. Dan nampaknya Ken Umang memenuhi syarat. Ia cantik, tabah, dan tentu akan mampu menggiring Kertajaya ke dalam kehangatan pelukannya. Untuk pada saatnya nanti, barangkali Ken Umang harus menikamkan sebuah keris ke dada Baginda. Bukan main. Ken Arok, sebenarnya aku telah kelepasan bicara. Aku tidak boleh menceritakan hal ini kepadamu. Tetapi nampaknya aku memang harus mempercayai kau bahwa kau bukan orang yang berpihak kepada Kediri. Oh ya, apakah masih ada yang akan kita bicarakan lagi, Ken Arok? Terserah, Tuan. Apakah masih ada yang harus kami kerjakan nanti? Tentu, Ken Arok. Aku berharap kau tidak keberatan untuk mengerjakan tugas lain yang aku minta. Nah, untuk sementara, kita berpisah dulu.
pertemuan yang terjadi antara Ken Arok dan Ken Umang di dalam istana Kediri telah menyisakan sebuah getar di hati Ken Arok. Hatinya selalu lekat pada gadis itu. Kau menaruh perhatian yang sedemikian besar kepada perempuan pelacur itu, Ken Arok. Apakah kau tertarik padanya? Entahlah. Lalu bagaimana dengan Ken Dedes? Ken Dedes harus aku rebut. Kesejukan yang memancar dari tubuhnya harus aku miliki. Demikian pula dengan Ken Umang. Gelora panas yang ada pada dirinya harus pula kukuasai. Ken Umang adalah seorang pelacur. Dan Ken Dedes telah menjadi milik orang lain. Mengapa kau tidak berpikir untuk gadis yang lain saja? Tidak perlu kuceritakan kepadamu, Kebo Ijo. Kuceritakan pun kau tentu tidak bakal mengerti. Tidak terasa, waktu telah beranjak menuju malam. Adalah di Ganter, Rangga Lampitan, pimpinan pemberontak tengah curiga atas kemunculan seorang pemuda yang ingin menggabungkan diri dengan perjuangan mereka. Jadi, Kisana ingin bergabung dengan kami? Benar, Tuan. Kisana bernama Diposari. Menurut cerita yang Kisana rangkai, Kisana adalah seorang senopati. Meski ditempatkan di sebuah pakuan sekecil Tumapel, senopati bukanlah kedudukan yang kecil. Tetapi mengapa Kisana melepaskan jabatan itu dan memilih ikut bergabung dengan kami di Ganter untuk sebuah perjuangan yang belum kelihatan wujudnya? Apakah akan berhasil atau tidak? Saya memaklumi, Tuan. Saya bisa mengerti jika keadaan yang berkembang menyebabkan Tuan bersakwa sangka, waspada, dan selalu menaruh curiga. Akan tetapi, Tuan, jika saya diperkenankan meyakinkan Tuan, sebenarnya saya telah tersisih dari percaturan pemerintahan Tumapel. Karena sanubari saya tidak bisa menerima apa yang terjadi di Tumapel. Mengapa kau tidak pergi ke Kediri yang memberikan kemungkinan yang lebih luas misalnya? Tuan, saya melihat keadaan yang lebih parah di Kediri. Berbagai pertimbangan menyebabkan saya memilih ikut bergabung dengan kelompok yang mempunyai cita-cita di Ganter. Baiklah, Kisana. Aku ucapkan terima kasih untuk kesediaanmu bergabung dengan kami. Akan tetapi, sebagaimana kau sendiri yang telah mengatakan bahwa kau sangat maklum dengan keadaan yang berkembang di sini. Janganlah kau sakit hati kalau aku curiga kepadamu. Aku bisa mengatakan bahwa mungkin Kisana adalah seorang telik yang dicoba diselundupkan kemari. Kau bisa mengerti? Saya bisa mengerti, Tuan. Nah, kepada Kisana, aku berikan sebuah tempat untuk beristirahat. Sebaiknya Kisana jangan melakukan apa-apa dulu. Sampai pada saatnya nanti, aku akan memberikan sebuah pekerjaan yang mungkin bisa Kisana kerjakan. Terima kasih, Tuan. Seorang prajurit mengantarkan Diposari ke barak yang disediakan untuknya. Adalah sangat kebetulan sekali. Beberapa saat kemudian seekor kuda berderap mendekati batas perkampungan Ganter. Macan Kroda yang datang langsung menghadap Rangga Lampitan. Rangga Lampitan merasa gembira atas kedatangan Macan Kroda. Apa kabarmu, Macan Kroda? Baik-baik saja, Kakang. Aku merasa senang sekali atas apa yang telah berhasil kau lakukan. Pencurian sekian banyak kuda dari kandang pasukan berkuda itu benar-benar pekerjaan yang berat dan luar biasa. Akan tetapi ternyata kau dan Rudra Bondo berhasil merancang dan melakukannya. Dari sini, aku bisa membayangkan betapa Tumenggung Ranapatma yang sebenarnya pendiam dan tenang itu akan berteriak-teriak karena tidak kuat menahan kemarahannya. Terima kasih untuk pujian itu, Kakang Rangga Lampitan. Akan tetapi aku merasa tidak layak untuk menerima pujian itu. Karena bukan kepadaku, pujian itu harus dialamatkan. Maksudmu? Di Kediri, pada saat ini, tengah terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Yang membuat Kakang tentu akan tercengang dan terheran-heran. Kedatanganku kemari atas izin Kakang Rudra Bondo untuk mendapatkan keterangan. Keterangan? Mengapa kau mencari keterangan itu justru di sini, tidak di Kediri? Apa yang terjadi di Kediri mempunyai kemiripan dengan yang terjadi di Tumapel. Seorang pemuda yang aku curigai berada di belakang peristiwa aneh itu berasal dari Tumapel. Pemuda aneh itu pula, Kakang, yang tanpa sengaja bercerita tentang seorang sahabatku yang mungkin sekarang berada di sini untuk bergabung dengan perjuangan kita. Nah,
Keterangan itu yang ingin kudapatkan. Apakah ia bernama Diposari? Iya, benar Kakang. Diposari adalah sahabatku. Wah, ia berada di sini. Syukurlah kalau begitu. Pengawal? Ayo Tuan. Persilahkan Diposari yang baru saja meninggalkan tempat ini tadi untuk datang kemari. Baik, Tuan. Kau masih ingat padaku, Diposari? Oh, kau Macan Kroda. Aku tidak mengira. Wah, kita akan bertemu lagi di sini. Ya. Aku senang bertemu denganmu. Silakan duduk, Kisanak Diposari. Nah, Macan Kroda, Kisanak Diposari telah berada di sini. Berbicaralah. Aku akan ikut mendengarnya. Baiklah, Diposari. Aku baru saja datang dari Kediri. Aku pulang kali ini karena aku mendengar dari seorang bahwa kau berada di sini. Siapa? Ken Arok. Oh. Kau kenal dengannya, bukan? Iya. Aku kenal Ken Arok. Aku menolong 2 orang pemuda yang dicurigai oleh prajurit Kediri sebagai telik sandi. Kedua pemuda itu bernama Ken Arok dan Kebo Ijo. Aku memanfaatkan mereka yang merasa berhutang budi kepadaku untuk menjadi telik sandi. Lalu aku menguji mereka dengan tugas mengacau kandang kuda yang dimiliki pasukan berkuda. Di luar dugaan, mereka mampu berbuat yang lebih baik dari itu. Mereka bukan saja mengacau, tetapi mencuri kuda itu semuanya. Aku tidak mengerti bagaimana mereka melakukannya. Dan kemudian, di Kediri muncul perampok berkuda putih. Nah, adakah yang bisa kau ceritakan pada kami? Oh, bukan main. Perampok berkuda putih itu sekarang muncul di Kediri. Benar. Yang dilakukan oleh perampok berkuda putih itu adalah merampok orang-orang kaya. Dan hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Benar, Diposari. Perampok itu adalah Ken Arok itu sendiri. Jadi... Iya. Di Tumapel memang telah terjadi peristiwa yang menggetirkan hati. Bermula adalah seorang gadis bernama Ken Dedes. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Akan tetapi, aku telah mendahulinya. Tunggu. Kenapa ceritamu tidak sama dengan ceritanya? Oh, apa katanya? Yang jatuh cinta pada Ken Dedes adalah Kebo Ijo. Jadi yang mempunyai persoalan sebenarnya adalah Kebo Ijo. Omong kosong. Yang mempunyai persoalan dengan aku adalah Ken Arok. Ia adalah bekas pimpinan pengawal Istana Pakuwon yang kemudian dipecat karena ulahnya. Kecantikan Ken Dedes itu pula yang membuat Norosingo dan Banjarsari menjadi liar dan mati. Ken Arok dan Kebo Ijo bercerita hal itu. Lalu bagaimana? Karena kekecewaan itulah Ken Arok mengaduk Tumapel dengan menjadi perampok berjubah putih yang muncul sebagai pahlawan yang dipuja-puja. Nah, begitulah yang terjadi. Bukan main. Jadi dia? Itulah sebabnya. Bagiku itu tidak aneh jika ia mampu mencuri kuda yang sedemikian banyaknya tanpa mengalami kesulitan. Bahkan ada kata ia mau. Bukan pekerjaan yang sulit baginya untuk menyusup ke istana dan berbuat apa saja. Lalu siapa Ken Arok itu? Dan dari mana dia berasal? Dari mana ia berasal, tidak ada orang yang tahu. Akan tetapi ia mempunyai kemampuan yang aneh. Seorang Brahmana bercerita kepadaku bahwa ia adalah seorang kekasih dewa-dewa. Ia mempunyai kesaktian yang luar biasa. Bahkan yang aku dengar, orang yang mempunyai kesaktian sundul langit seperti Kisah Balangit telah tumpas di tangannya. Apakah pemuda itu bisa mengaum bagaikan seekor macan? Seekor singa, Tuan. Rangga Lampitan bagaikan terpesona oleh percakapan itu, dan dia terkejut ketika Diposari membenarkan pertanyaannya. Maka Rangga Lampitan teringat pada sebuah peristiwa yang menggegerkan Kediri ketika Lintang Pancarsori nyaris berhasil membunuh Baginda Kertajaya. Pada saat itulah diingatnya auman singa yang menggetarkan itu muncul. Jadi Kakang Rangga Lampitan justru pernah mengetahui sepak terjang pemuda bernama Ken Arok itu. Rudro Bondro yang bercerita betapa Baginda murka
karena ada orang yang berani menyebut diri sebagai kekasih dewa-dewa. Diutuslah Tumenggung Yudapaksa ketika itu untuk menumpasnya. Akan tetapi yang terjadi, Tumenggung Yudapaksa tidak mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Auman singa itu muncul. Bukan main. Pantas kalau begitu. Dengan demikian, aku menjadi yakin bahwa Ken Arok sama sekali bukan telik sandi Kediri. Akan tetapi, kau harus hati-hati. Kenapa? Ken Arok adalah seseorang yang sulit ditebak kemauannya. Ia mempunyai cita-cita yang tinggi. Bahkan mungkin kedudukan raja ia impikan. Kita tidak keberatan. Jika ia benar kekasih dewa-dewa sebagaimana yang disebut-sebut itu, berarti ia yang ketempatan wahyu. Bahkan untuk sementara, kita bisa memanfaatkannya. Munculnya perampok budiman itu justru menguntungkan kita. Kediri semakin kacau. Kediri semakin banyak menghadapi masalah. Dengan demikian, semua perhatian akan tertuju ke Ganter yang diharapkan akan bisa memberikan jalan atau bandingan. Nampaknya kau tidak sependapat, Diposari. Iya, karena aku mengenal siapa Ken Arok. Aku mengenal siapa Ken Arok. Ia mampu membunuh Narasingho dengan kejam. Padahal Narasingho telah dijebloskan ke dalam penjara. Aku membayangkan ia akan mampu melakukan hal-hal yang lain yang lebih mengerikan dari hal itu. Nampaknya kau lebih menyuarakan kata hatimu karena kau mempunyai persoalan dengannya. Bukankah begitu? Atau kau bisa menceritakan alasan yang paling mendasar kenapa kau memutuskan melepaskan jabatanmu di Tumapel itu? Terima kasih, Tuan. Dan kau sendiri bagaimana, Macan Kroda? Kakang Rudorobondo berpesan wanti-wanti. Besok pagi-pagi sekali aku harus berada di Kediri. Oleh karena itu, agar aku tidak kedahuluan matahari terbit, aku harus segera minta diri kembali. Namun, andai diizinkan, aku ingin mengajak Diposari ke Kediri, Kakang. Jangan. Biarlah untuk sementara Kisanak Diposari berada di Ganter. Banyak hal yang harus diketahuinya. Cita-cita atau harapan apa yang ada di sini. Ia harus banyak mengetahui bagaimana sikap kita semua jika telah tiba saatnya. Tentu aku akan melepas Kisanak Diposari untuk berjuang bersama-sama di garis depan. Apakah ada sesuatu yang akan kau kerjakan pada malam ini, Ken Arok? Iya. Apa itu? Aku akan menyusup kembali ke dalam istana. Lalu apa yang akan kau lakukan di dalam istana? Aku ingin bertemu dengan Ken Umang. Dia itu seorang pelacur, Ken Arok. Mengapa kau begitu dalam memikirkannya? Diam kau, Kebo Ijo. Aku minta jangan kau sebut-sebut kata pelacur itu lagi. Wah, kamu marah rupanya. Aku hanya memintamu untuk diam dan jangan bicarakan itu lagi. Sekarang kau tinggal sendirian di sini. Hei, kau tidak mengajakku? Tidak. Bintang-bintang kemerlatan di langit menunggu bulan muncul di Cakrawala Timur. Ken Arok telah berada di luar dinding istana Kediri. Bagaikan perilaku maling yang tidak mau ketahuan siapapun, Ken Arok meloncati dinding istana dan tanpa bersuara, dia melayang turun untuk kemudian lenyap di balik semak dan perdu. Ada niat di dalam hati Ken Arok untuk langsung menuju ke barak-barak khusus yang disediakan untuk para emban. Namun beberapa orang yang nampak di pendopo istana sangat menarik perhatiannya. Jika aku tidak salah, orang yang sedang dikelilingi oleh beberapa orang itu adalah Temenggung Ranapatma. Aku akan mendekat. Dengan kemampuan yang tinggi, Ken Arok melenting dari tanah tempatnya berpijak, melesat ke atas hingga di atas atap bangunan, dan melenting lagi tanpa bersuara setelah melingkup di atas genting istana. Dengan seksama, Ken Arok mendengarkan percakapan yang terjadi. Mengapa kau tidak sependapat, Ki Prodoskan? Sejak semula aku memang sudah tidak sepakat.
Kita terlampau bertele-tele sehingga memberikan kesempatan kepada orang-orang Ganter itu semakin kuat. Aku sekarang menyaksikan kelambanan itu. Akibatnya apa? Pasukan berkuda lumpuh karena kehilangan kuda-kuda pilihannya yang terlatih. Aku ingin Ganter dikebuk secepatnya. Kau hanya melihat apa yang nampak di luar, Prodoskar. Tetapi kau tidak melihat bagaimana di dalam. Kita tidak bisa bergerak tanpa dukungan yang jelas dan tegas. Apalagi, kita juga harus memperhitungkan bahwa di Ganter pada saat ini berkumpul pula para pangeran dari Kediri yang merasa tidak puas. Kita seperti dihadapkan pada keluarga sendiri. Tetapi baiklah, saat penyerangan itu memang sudah ditentukan oleh Baginda. Dan aku minta kalian menyimpannya rapat-rapat. Jangan sampai bocor. Kapan itu, Kakang Rana Padma? Bulan purnama mendatang. Saat itulah penyerbuan besar-besaran akan dilakukan terhadap Ganter. Bulan purnama masih terlalu lama. Mestinya dalam sepekan 2 pekan ini. Ganter harus segera dihancurkan. Sudahlah, Panjano. Tidak ada gunanya kita mempersoalkan hal itu. Waktu telah ditentukan oleh Baginda. Yang penting sekarang, kita harus menyiapkan sebaik-baiknya. Nah, aku ingin bertanya, bagaimana usahamu? Semua sudah siap. Beberapa buah padepokan telah aku hubungi. Beberapa orang berkemampuan tinggi siap mendukung. Mereka akan langsung berada di bawah kendaliku. Untuk menyusup ke belakang pertahanan lawan. Menghancurkan perbekalan mereka. Dan itu telah berlangsung. Bagus. Sejauh mana yang kau sebut dengan telah berlangsung itu, Adipati Anom? Mereka telah bergerak. Mereka menyamar menjadi petani. Dan ada yang menyamar pula sebagai orang yang menebang hutan untuk perluasan lahan pertanian. Akan tetapi, pada hari yang telah aku tentukan, mereka akan bergerak dalam waktu serentak, menghancurkan lumbung-lumbung serta perbekalan yang dimiliki Ganter. Juga lahan-lahan pertanian yang siap dipanen di sekitar tempat itu. Aku berani menjamin pekerjaan itu tidak akan terhambat oleh siapapun. Orang-orang padepokan adalah orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi. Pembicaraan terus berlangsung dengan seksama. Ken Arok mendengarkan pembicaraan itu hingga kemudian berakhir ketika hari telah larut malam. Ken Arok masih tetap berada di atas atap, melihat seseorang datang dan berbicara hanya berdua dengan Tumenggung Ronopadmo ketika pembicaraan telah bubar. Ada yang akan kubicarakan, Gusti Tumenggung. Hal yang sangat penting. Soal apa, Kebo Dampit? Aku khawatir bahwa Telik Sandi Ganter telah menyusup ke dalam istana lagi. Apakah kau menemukan bukti-bukti? Ya. Seorang prajuritku hilang dan ditemukan telah menjadi mayat. Kapan itu terjadi? Pagi tadi. Dan kau sudah berhasil menemukan siapa orang itu? Aku mencurigai seseorang. Ia adalah seorang perempuan. Perempuan? Ia bernama Ken Umang, dayang cantik yang saat ini tengah menjadi kelangenan Baginda Kertajaya. Seorang prajuritku memberikan kesaksian bahwa tadi pagi telah menyusup masuk 2 orang perempuan yang meminta bertemu dengan Ken Umang. Siangnya, prajuritku mati. Prajuritku itu tergila-gila pada salah seorang perempuan itu. Jika demikian, usut perempuan itu, Kebo Dampit. Aku telah mencobanya, Kakang. Tetapi aku terbentur pada sikap Baginda Kertajaya sendiri yang justru melindunginya. Baginda Kertajaya justru melindunginya? Benar, Gusti Tumenggung. Baginda tengah terlena oleh kecantikan Ken Umang, sehingga Baginda tidak melihat dengan jelas apa yang telah saya sampaikan. Dan kapan kau sampaikan hal itu kepada Baginda? Sesaat setelah petang, saya telah mengajukan permohonan untuk menghadap. Dan kau sampaikan hal itu ketika perempuan itu sedang bersama Baginda? Tidak, Baginda menerima saya hanya sendiri. Baiklah, kita tidak boleh gegabah menghadapi persoalan ini. Persoalan Ken Umang harus kau awasi dengan cermat. Jika kau berhasil menemukan bukti, perempuan itu harus diselesaikan. Lalu bagaimana dengan Baginda? Ya, Baginda tentu akan marah. Tetapi kau bisa membuat Baginda tidak tahu
kemana harus menimpakan kemarahannya itu. Ketika Senopati Kebo Dampit dan Tumenggung Ronopatmo telah meninggalkan halaman pendopo Pasewakan, beberapa saat kemudian Ken Arok segera meloncat dan melenting di kegelapan semak dan perdu tanpa bersuara. Sementara itu di dalam istana Kediri. Ada apa? Mengapa kau berbuat kasar padaku? Kau yang membuat aku celaka. Kau yang membuat nasibku celaka. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Gara-gara kau, nasibku menjadi buruk seperti ini. Tunggu dulu, Bibi. Aku tidak tahu dengan apa yang kau maksud. Mengapa kau marah-marah kepadaku tanpa sebab seperti itu? Kau telah membuat aku celaka. Kau telah membuatku seperti ini. Apa yang telah aku perbuat kepadamu, Bibi? Gara-gara kau, aku sekarang menjadi terabaikan. Kau memang cantik, tetapi kau ular. Kau ular. Aku semakin tidak mengerti, Bibi. Jelaskan dengan gamblang. Kalau aku telah berbuat kesalahan tanpa kusadari, jelaskan. Di mana letak kesalahanku? Atau apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kau telah merampas perhatian Baginda kepadaku. Gara-gara kau, Baginda tidak memperhatikan aku. Gara-gara kau, aku tidak diangkat menjadi garwo selir. Mentang-mentang kau cantik. Oh, jadi begitu. Biadab kau. Aku pikir kau tidak berhak menyalahkan aku, Bibi. Aku pernah mendengar kau selalu berbuat seperti ini terhadap para emban yang lain, terutama kepada emban yang baru. Semua orang kau curigai, semua orang kau anggap menjadi penghambat cita-citamu. Berdebah, berani kau membantah? Aku mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Bukankah demikian keadaan yang sebenarnya? Setan kau. Seharusnya kau menyadari, Bibi. Aku memiliki apa yang kau tidak miliki. Kau telah tua, dan itulah sebabnya aku memanggilmu Bibi. Baginda adalah orang yang menikmati keindahan dan kecantikan. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa aku cantik, atau kau telah terlampau tua, tetapi... Setan! Kau berani berkata begitu? Kurang ajar. Kau anak kemarin sore. Berani kau berbicara begitu kepadaku? Setan! Lepaskan aku! Kurusak wajahmu! Kurusak wajahmu yang cantik itu! Kau tidak akan mampu membangga-banggakan kecantikanmu lagi. Lepaskan aku! Lepaskan! Kau telah menghancurkan angan-anganku. Kau telah menghancurkan harapanku. Akan kurusak wajahmu. Barat! Tiba-tiba terjadi kekacauan di ruang belakang itu. Ken Umang dan seorang emban bergelut saling mencakar, mencengkram, dan saling menjambak. Beberapa orang emban yang lain berhamburan menyaksikan apa yang terjadi. Mereka nampak kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi seorang emban yang cukup cerdas segera melerai keduanya. Bibi, berhenti aku! Bibi! Akan kurusak wajahmu. Aku rusak supaya kau tidak sombong lagi. Berhenti kataku! Berhenti, Bibi! Ayo berhenti! Jangan kau ikut campur. Bibi, kau ingin Baginda murka dan menggantungmu di alun-alun? Kan Umang, kau tidak apa-apa? Telingaku sakit. Ia mencakar telingaku, juga kepalaku. Ia menjambak rambutku. Tidak tahu diri. Harusnya ia menyadari jika aku mau mengadu kepada Baginda, ia akan mengalami nasib yang sangat buruk. Ken Umang, apakah kau tega akan melakukan hal itu? Kenapa tidak? Setelah apa yang dilakukannya, baru saja aku terdorong untuk mengadu kepada Baginda. Tunggu saja, ia akan mengalami nasib yang paling jelek, setan. Sudahlah Ken Umang, sudah. Seharusnya kau bisa memaafkan dia. Emban itu mengalami sakit jiwa karena mimpi-mimpi dan angan-angannya. Kau harusnya menaruh kasihan kepadanya. Tidak bisa, Mbak Yumban Sekarsari. Apa yang terjadi baru saja telah menyakiti hatiku. Aku yakin bahwa yang mempunyai sikap seperti Bibi Emban itu adalah mewakili sikap dari beberapa emban dan dayang-dayang. Dan mereka harus melihat bahwa siapa yang berani mengusik ketenanganku, aku bisa mengadukannya kepada Baginda. Dan aku jamin Baginda pasti akan menjatuhkan hukuman. Yang bernama Sekarsari memarahi emban yang berkelahi dengan Ken Umang. Sementara Ken Umang pergi meninggalkannya masuk ke dalam kamar. Mengapa kau lakukan itu, Bibi? Mengapa? Mengapa kau lakukan itu? Tidak sadarkah engkau
Apa yang kau perbuat itu telah membahayakan kau sendiri. Kau harus melihat kenyataannya bahwa Ken Umang sedang tergila-gila kepadanya. Tidak sadarkah engkau, Bi? Apa yang kau lakukan terhadap Ken Umang itu bisa membuat Baginda marah. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Baik, bagus sekali kalau kau sudah mampu dan menyadari bahwa kau telah kehilangan kendalimu atas dirimu sendiri. Lebih dari itu, Bi, kau harus menghentikan angan-angan yang muluk, bahkan berkesan memuakan itu. Kau sudah tua. Buang mimpi-mimpi seolah Baginda akan tertarik kepadamu dan akan mengambilmu sebagai seorang selir. Kau sudah tua, bahkan jelek. Bibi, sadarilah itu. Dan kau harus melihat serta menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Betapapun terasa pahit ditelan, jangan jadi pemimpi. Apalagi yang kemudian Bibi lakukan. Bibi selalu bersikap tidak baik kepada semua dayang dan emban. Yang Bibi curigai akan menggeser kedudukan Bibi. Dan sekarang lihatlah, Bibi terantuk pada batu yang besar karena Ken Umang tidak bisa menerima perlakuan Bibi dan akan melaporkannya kepada Baginda. Nah, bayangkanlah betapa Baginda akan menjemurmu di alun-alun selatan, atau mungkin akan menggantungmu di pohon gurdo di alun-alun selatan pula. Apakah Ken Umang akan melakukan itu? Mengapa tidak? Ia akan melakukan itu. Bibi, tidak pernah terpikir olehmu kan bahwa Ken Umang mungkin akan melakukan kegilaan angan-anganmu dan impianmu yang muluk itu yang menyebabkan Ken Umang tertulari. Dan sekarang kau yang harus merasakan akibatnya. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Baginda? Apakah Baginda akan murka kepadaku? Kau ingat hukuman apa yang dijatuhkan oleh Baginda kepada emban yang tidak tahu diri sekitar setahun yang lalu? Kau ingat? Lalu bagaimana? Aku harus berbuat apa? Tolonglah aku. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Apakah yang bisa aku lakukan untuk menolongmu? Apa? Lalu bagaimana? Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan nasibku? Emban yang telah berumur hampir setengah abad itu mendadak disergap oleh ketakutan yang amat sangat. Wajahnya pucat pasi dan tatapan matanya kepada Emban Sekarsari terlihat seperti ingin meminta perlindungan. Bagaimana Emban Sekarsari? Katakan, apa yang harus aku lakukan? Katakan. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya kau lakukan. Jika aku membelamu, bisa jadi kemarahan Baginda nanti akan tertular kepadaku. Bagaimana ini? Lalu bagaimana dengan nasibku? Tolonglah aku. Ayo, tolonglah aku, Sekarsari. Mungkin kau bisa minta maaf kepada Ken Umang. Dan siapa tahu, Ken Umang akan membatalkan niatnya untuk melaporkanmu, Bi. Aku harus minta maaf kepada Ken Umang. Tidak mungkin kau melakukan hal itu karena kau merasa hal itu akan merendahkanmu, kan? Yang terjadi selama ini, para emban dan dayang kau buat takut kepadamu. Tidak mungkin bagimu untuk merendahkan diri, meminta maaf kepada Ken Umang. Jika demikian halnya, terserah. Aku pun tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantumu. Di sini aku hanyalah seorang dayang-dayang, Bi. Tunggu. Aku akan kembali ke bilikku. Bagaimana dengan nasibku? Bagaimana nasibku? Bagaimana nasibku? Emban yang merasa nasibnya begitu malang itu semakin kebingungan dan panik. Dia mendekap wajahnya dan menjambaki rambutnya sendiri, dan bahkan kemudian mencakari kakinya sendiri.
Andai kata dia anak kecil, tentu dia telah berguling-guling di tanah. Siapa? Aku. Bukalah pintu. Bunga-bunga akan kering jika tidak mendapatkan elusan tanganmu. Kau? Kau? Kenapa? Kau siapa? Baru saja aku mendengar suara Kang Mbok Ken Endok. Ken Endok nama ibuku. Tidak mungkin. Kenapa? Ia masih muda. Mengapa kau mengatakan ia ibumu? Yang menjadi Ken Endok tadi siang adalah aku. Inilah aku yang sebenarnya, Ken Umang. Jadi kau seorang lelaki? Iya. Namaku Ken Arok. Ken Endok adalah nama ibuku. Kau seorang lelaki ternyata. Oh, pintar sekali kau menyamar. Apakah kau tidak pernah menduga secuil pun bahwa aku seorang laki-laki? Tidak. Dalam dandanan perempuan kau sangat cantik. Aku mengagumi kecantikanmu. Tetapi tidak pernah kuduga kalau ternyata kau seorang lelaki. Kita jangan berbicara di sini. Maksudku, ayo ke bilikku. Aku akan menutup pintunya dulu. Ken Umang menuntun tangan Ken Arok masuk ke dalam bilik tidurnya. Di dalam hati Ken Umang bergetar, mengagumi betapa tampan pemuda yang berada di depannya itu. Apakah ada berita yang kau bawa untukku, Kakang Ken Arok? Sehingga kau menempuh bahaya dengan menyusup ke dalam istana. Andai kata apa yang kau lakukan ketahuan penjaga, nasibmu tentu akan buruk. Jangan kau pikirkan hal itu. Baiklah, aku berharap semoga Kakang bisa keluar lagi dari tempat ini dengan selamat. Tetapi, berita apakah yang kau bawa dari Kakang Rudro Bondo? Tidak ada. Aku masuk ke dalam istana adalah karena keinginanku sendiri. Ternyata aku mendengar dan melihat sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu. Bagaimana? Soal apa? Seorang senopati bernama Kebo Dampit. Ia telah menaruh curiga kepadamu. Kau tengah diawasi. Demikian juga dengan Tumenggung Rana Padma, Panglima Perang dan Panglima Keprajuritan. Telah menaruh kecurigaan kepadamu. Kau berada dalam bahaya. Oh, lalu bagaimana? Bagaimana pula kau bisa mengetahui? Aku mendengar pembicaraan yang terjadi di antara mereka. Shh. Ada orang yang berjalan kemari. Kau harus bersembunyi. Tenanglah. Bersikap wajarlah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Iya, baik. Siapa? Bukalah pintu, Ken Umang. Siapa itu? Aku, Ken Umang. Bukalah pintunya. Aku harus berbicara denganmu. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, Bibi. Aku tidak mau berbicara denganmu. Jangan kau ganggu aku. Ken Umang, tolong, bukalah pintunya. Jika kau merasa ada persoalan yang harus diselesaikan denganku, aku tidak keberatan, Bibi. Tetapi tidak sekarang. Besok di hadapan Baginda. Jangan, Ken Umang. Jangan. Tolong, Ken Umang, bukalah pintunya. Aku harus berbicara denganmu. Tidak, aku tidak mau. Bukalah pintunya, Ken Umang. Aku akan meminta maaf padamu. Kau telah menyakiti aku, mencakari telingaku, menjambak rambutku. Apa kau pikir aku bisa menerima perlakuanmu itu? Pergilah, pergi sana, jangan ganggu aku. Ken Umang, aku bersalah padamu. Aku mengaku salah. Aku hilaf, Ken Umang. Maafkanlah aku. Aku tidak akan mengulangi lagi perbuatanku. Maafkan aku, Ken Umang. Aku akan melaporkanmu kepada Baginda. Dan itulah buah dari perbuatanmu. Jangan, Ken Umang. Jangan kau lakukan itu. Jangan, Ken Umang. Suruh orang itu masuk. Kau bisa menggunakan orang itu untuk beberapa kepentingan. Lakukanlah. Orang itu akan mengetahuimu. Jangan pikirkan aku. Yang penting, kau harus menguasai orang itu. Ia bisa kau pergunakan untuk mengirimkan berita. Keluar dari istana ini. Kelak ia bisa membahayakan aku. Tidak, percayalah padaku. Baiklah. Ken Umang, bukalah pintunya. Baiklah. Ada apa? Maafkanlah aku. Jangan kau laporkan apa yang telah kuperbuat padamu. Aku takut jika Baginda marah kepadaku. Tetapi kau telah menyakiti aku. Lihat telingaku ini. Dan kau telah berani menjambak rambutku pula. Aku tidak bisa menerima perlakuanmu seperti itu. Balaslah, Ken Umang. Balaslah. Aku tidak akan melawan. Tidak perlu.
Aku tidak akan membalas. Untuk apa? Aku sudah merasakan terlanjur sakit. Kau akan aku adukan kepada Baginda. Kau akan merasakan akibatnya. Jangankan Umang, jangan lakukan itu. Ampunilah aku, jangan lakukan itu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Akan tetapi, jangan kau adukan apa yang telah kuperbuat kepadamu, kepada Baginda Kertajaya. Tidak bisa. Sudah, sana keluar. Ampunilah aku, Ken Umang, ampunilah aku. Jangan kau adukan aku kepada Sri Baginda. Baik, pergilah kau, pergi. Aku akan mengampunimu. Tetapi ingat dan pegang janjimu. Kau akan berbuat apapun untukku, untuk segala perintahku. Jika kau melanggar, maka aku akan melaporkan apa yang telah kau perbuat terhadapku. Kau bisa membayangkan betapa buruk nasibmu. Baik, terima kasih Ken Umang. Sudah, pergi sana. Pergi. Jangan terlampau lama kau berada di depanku. Pergi sana. Baik. Terima kasih Ken Umang. Terima kasih. Ketakutan karena membayangkan nasibnya yang buruk itu telah pergi. Ken Umang kemudian bergegas memeriksa biliknya. Kolong tempat tidurnya dia periksa. Dia merasakan bulu kuduknya berdiri ketika meyakini bahwa Ken Arok benar-benar telah tidak ada. Silumankah orang itu? Siapa yang kau maksud? Mengapa kau terkejut, Ken Umang? Dari mana kau? Aku yakin aku telah memeriksa bilik ini dan kau tidak ada. Tetapi mengapa tiba-tiba kau muncul di belakangku? Jangan kau pedulikan itu, Ken Umang. Ken Umang, lihat mataku. Lihat aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak boleh melayani Baginda lagi. Apa maksudmu? Kau berhenti melayaninya. Baginda adalah lelaki berbudi rendah. Kau tidak pantas melayani segala kemauannya. Mulai sekarang, kau menjadi milikku. Kau milikku. Camkan itu. Kelak akulah Raja Kediri. Nah, layanilah aku. Ken Arok kemudian membimbing Ken Umang untuk terbang di langit, menggapai luapan nafsu yang menggelagap, atau sebaliknya, Ken Umanglah yang membimbing Ken Arok mengarungi dunia yang seolah berada di dimensi lain. Bagaikan sepasang kuda, mereka berpacu kencang di jalanan, berderap semakin jauh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.